saya pernah jumpai ada orang yang sebelum takbiratul ihram tuh baca bismillah, namun karena orangnya ini kena was-was, dia selalu mengulang kata bismi itu sampai belasan kali. Nabi SAW sebelumnya membaca surat Al-Ikhlas atau surat Al-Falaq atau surat An-Nas. Namun dalam riwayat-riwayat yang menceritakan tentang sholatnya Nabi SAW sama sekali tidak disebutkan bacaan itu. Lafal niat itu di masyarakat kita diajarkan dengan redaksi tertentu dan itu dilakukan secara rutin, berarti telah menjadikannya sebagai sunnah padahal syariat tidak mengajarkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang bacaan sebelum sholat. Pada pertemuan terakhir yang kita baca berkaitan dengan sunnah tanawwu, yaitu sunnah yang beragam yang semuanya diajarkan oleh Nabi SAW ketika sholat. Dan kita juga sudah mempelajari tentang hukum menggabungkan beberapa doa dalam satu rukun. Kemarin kesimpulannya gimana, Pak? Kalau dalam sujud misalnya, boleh nggak baca Subhana Rabbiyal A'la, Subuhun Kuddusun Rabbul Malaikati Warruh, dan doa-doa yang lain digabungkan, boleh atau tidak? Boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Yang mengatakan boleh pendapatnya siapa? Takmir. Pendapat takmir. Boleh. Yang mengatakan boleh ini pendapatnya An-Nawawi. Yang satu lagi mengatakan tidak dianjurkan. Ini pendapatnya siapa? Siddiq Hasan Khan. Ini pendapatnya Siddiq Hasan Khan. Baik. Selanjutnya kita akan melihat tentang bacaan sebelum sholat. Sebelum sholat, kadang ada sebagian orang yang melakukan ritual tertentu. Ritual atau bukan itu? Kadang lama sekali dia membaca sesuatu atau merenungkan sesuatu. Ada yang membaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ada yang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang membaca apa lagi? Ada yang membaca ayat kursi. Dan aneka bacaan yang lainnya. Dan saya pernah jumpai ada orang yang sebelum takbiratul ihram tuh baca bismillah, namun karena orangnya ini kena was-was, dia selalu mengulang kata bismi itu sampai belasan kali. Itu di samping saya, dan dia orangnya masbuk, bismi itu belasan kali, nggak berhasil. Berhasilnya itu ketika sudah dapat rakaat ketiga, Pak. Masya Allah. Jadi yang lain sudah pada sholat, ya, ikut jamaah dari mulai awal. Dia baru berhasil di rakaat ketiga. Bismillah itu baru berhasil. Lalu Allahu Akbar. Takbir itu juga lama sekali. Allah. Lama sekali ya, diangkat lama, batal. Diangkat Allah, gak sido. Itu bolak-balik seperti itu. Tapi kayaknya orang ini jujur. Bukti jujurnya adalah dia berusaha untuk membenarkan itu berapapun jumlah rakaat yang dia dapatkan. Nah, saya menjumpai yang nggak jujur. Ada yang nggak jujur juga, ya. Gimana bentuknya nggak jujur? Jadi sholatnya sholat maghrib, jahriyah ya. Dan dia hafal apa yang dibaca oleh imam. Misalnya imam membaca surat Ad-Duha atau surat At-Takatsur, sehingga dia hafal. Dia mau takbir itu lama sekali. Dari mulai imam takbiratul ihram, dia mulai takbir Allah lama sekali. Begitu mau selesai, mau rukuk, berhasil. Dan selalu seperti itu. Setiap kali mau rukuk, dia selalu berhasil. Bahkan termasuk dia ketika telat. Ketika telat datang, imam sudah baca surat Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Allahu Akbar, berhasil. Wah, ini nggak jujur ini, saya yakin. Karena dia nggak mau ketinggalan rukuknya imam. Baik, dan ini semuanya adalah tindakan yang tercela karena dia sebenarnya sedang dalam posisi kena was-was setan. Manusia muwaswis. Sehingga sholatnya jadi nggak karuan. Saya bayangkan, andaikan ada orang seperti ini keadaannya, terus jadi imam Masjidil Haram. Allah, nggak jadi. Nah, itu kan bikin bingung jamaah yang jutaan jumlahnya. Kalau dia sholat sendiri mungkin nggak ada pengaruhnya bagi belakangnya. Tapi kalau dia sholat bareng banyak orang jutaan,
takbiratul ihram sepanjang itu mungkin bikin bingung masyarakat. Karena itulah jamaah yang dimulakan Allah, penyakit semacam ini wajib untuk segera diobati, sebab was-was itu termasuk di antara godaan setan yang sangat berbahaya, menyebabkan orang jadi terbebani dengan berlebihan ibadah yang dia lakukan. Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, celakalah al-mutanatti'un. Sinten niku al-mutanatti'un? Orang yang berlebih-lebihan dalam melaksanakan ibadah atau dalam hal agama. Dia berlebih-lebihan. Pokoknya nih gak pas maca bismillah baleni. Baleni sehingga dia membaca bismillah itu bisa berulang kali. Didoakan keburukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Jadi jamaah, menilai orang lain, salatnya orang lain sah atau batal boleh enggak? Boleh atau tidak? Boleh ya. Karena sah atau tidak sah itu indikatornya lahiriah. Indikatornya lahiriah. Artinya bisa dilihat dari luar. Sehingga bagi orang yang paham tentang fikih salat, apa saja rukun salat, wajib salat, kalau dia paham itu, dia bisa menilai salat orang lain. Sebagaimana dia juga bisa menilai salat dirinya. Saya mau tanya, tadi Bapak Ibu salat subuh ya? Yang merasa nggak yakin salatnya sah, angkat tangan. Yang merasa nggak yakin salatnya sah. Yang merasa yakin salatnya sah. Semuanya ya, Masya Allah. Anda yakin salatnya sah? Yakin? Yakin, harus yakin Pak. Kalau nggak yakin dibaleni Pak. Karena sah itu bisa kita nilai. Saya yakin salat saya sah. Dari mana kamu tahu kalau kamu salatnya sah? Saya telah memenuhi semua syarat. Wudu dengan baik, sempurna. Saya tidak melakukan pembatal. Saya penuhi semua rukun. Menghadap kiblat yang benar. Pakaiannya menutup aurat. Nah, kiblatnya benar nggak ini Pak? Hah? Benar ya? Masya Allah. Kalau salah kan boleh komplain ke takmir. Baik. Kemudian tadi tidak ada bagian yang wajib yang kita tinggalkan. Sehingga semua rukunnya, syaratnya, wajibnya, kita meninggalkan pembatal, semuanya terpenuhi. Maka kita bisa yakin sholat kita sah. Demikian pula kita bisa menilai sholatnya orang lain. Ketika kita lihat ada pelanggaran di situ. Misalnya ada orang sholat tapi nggak sujud. Loh kamu kok nggak sujud kenapa? Satu aja, cukup insya Allah. Cuman satu sujudnya? Iya, cukup insya Allah. Mewakili yang kedua. Ya sudah, sholatmu batal. Kamu bukan Tuhan. Ya enggak, memang aturannya kayak gitu. Sholat meninggalkan rukun hukumnya batal. Baik. Nah, tapi kalau masalah diterima dan tidak diterima, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau masalah diterima dan tidak diterima, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau sah dan tidak sah, manusia bisa menilai. Kalau diterima dan tidak diterima, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sehingga kalau kita ditanya, apakah Bapak Ibu yakin sholat subuh yang kita kerjakan tadi diterima oleh Allah? Ya? Yakin enggak Pak? Yakin? Buktinya mana? Buktinya mana? Kalau yakin diterima, buktinya mana? Kita enggak tahu. Kalau diterima dan tidak diterima, kita enggak tahu. Karena Allah yang menilai dan Allah tidak memberitahu kepada hambanya tentang hasil penilaian itu. Andaikan pahala itu langsung diturunkan dari langit, lalu kita bisa mendapatkan seketika pasca ibadah, barulah orang tahu, oh sholat saya dikasih ganjaran, berarti ditompo. Tapi kan nggak ada demikian ya. Jangan kerosok ketiban pahala. Nggak ada ya. Kita nggak tahu dapat pahala atau tidak. Karena itulah, untuk masalah diterima dan tidak diterima, yang bisa kita lakukan adalah menaruh harapan dan tidak memastikan. Kita berharap semoga Allah menerima sholat kita, tapi kita tidak bisa memastikan apakah sholat kita diterima atau tidak. Paham di sini Pak? Nah, untuk yang diterima dan tidak ini, manusia nggak bisa menilai. Ya, sholatmu gak ditompo loh ya. Loh, Bapak dari mana tahu kalau sholat saya tidak diterima? Lah kamu non muslim? Nah itu benar kalau kayak gitu ya.
non muslim kok sholat. Baik. Nah, sahabat ini dia minta kepada Nabi SAW bimbingan, tolong ajari aku. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan. Nah, kalimat hadisnya kayak gini. Idza kumta ilas salati fakabbir. Kalau kamu sudah siap untuk salat, fakabbir. Dikasih garis bawah, Pak, di buku. Segera bertakbir. Ya, yang bawa buku silahkan bukunya dibuka, jangan dipakai bantal, Pak. Jika kamu sudah siap untuk salat, segera bertakbir. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian baca surat Al-Quran yang kamu hafal. Kemudian baca surat Al-Quran yang kamu hafal. Baik, kita perhatikan di sini. Apakah Rasulullah SAW menyuruh sahabat ini untuk membaca ta'awud? Tidak. Atau menyuruh sahabat ini untuk membaca surat Al-Falaq An-Nas? Tidak. Sehingga dalam hadis ini, Rasulullah SAW tidak mengajarkan bacaan apapun sebelum memulai salat. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam hadis yang lain dari sahabat Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, beliau menceritakan cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. La anzuranna ila salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku akan memperhatikan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa yusalli, bagaimana beliau salat. Dan sahabat itu senang sekali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, karena mereka ingin meniru dengan sempurna. Di antaranya sahabat Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr ini orang Yaman. Dan bapaknya raja. Wa'il bin Hujr ini keturunan raja, salah satu kerajaan di Yaman. Tapi dulu kan kerajaan itu kecil-kecil ya. Ya, sama kalau di tempat kita ya cuman satu kesultanan, daerah Jogja saja. Solo sudah ada yang berbeda, sehingga wilayahnya cuman kecil-kecil. Qala, kemudian Wa'il mengatakan, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastaqbalal qiblata. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri menghadap kiblat, fakabbara wa rafa'a yadayhi hatta hadata uzunai. Lalu beliau bertakbir dan beliau mengangkat kedua tangannya setinggi telinganya. Nah, Anda bisa lihat di sini, begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah siap menghadap kiblat, beliau bertakbir tanpa membaca apapun. Andaikan ada bacaan, pasti sahabat akan menyampaikan hal itu. Nabi SAW sebelumnya membaca surat Al-Ikhlas, atau surat Al-Falaq, atau surat An-Nas. Namun dalam riwayat-riwayat yang menceritakan tentang sholatnya Nabi SAW, sama sekali tidak disebutkan bacaan itu. Berdasarkan beberapa hadis di atas, maka para ulama menegaskan bahwa tidak ada doa atau bacaan khusus yang disunnahkan untuk dibaca sebelum sholat. Baik bentuknya ta'awud, surat Al-Falaq, An-Nas, atau lafaz niat, atau bacaan yang lainnya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Kana sallallahu alaihi wasallam idza qama ila sholati qala Allahu Akbar, walam yakul syai'an qablaha, wala talaffadha bin niyati albattah. Nabi SAW ketika hendak salat, beliau mengucapkan Allahu Akbar, dan beliau tidak membaca kalimat apapun sebelumnya, dan juga tidak melafalkan niat sama sekali. Karena niat itu tempatnya di mana? Di batin. Sehingga mau dilafalkan maupun tidak dilafalkan, yang dihitung sebagai niat adalah apa yang ada dalam hati seorang hamba. Dan kita banyak melakukan ibadah tanpa niat. Kita itu banyak sekali melakukan ibadah tanpa niat. Contohnya apa, Pak? Contoh ya. Karena begini, jadi lafal niat itu di masyarakat kita diajarkan dengan redaksi tertentu, tapi tidak semua bentuk ibadah ada ajaran redaksi seperti itu. Ada lafal niat yang diajarkan. Akibatnya orang yang melafalkan niat, kadang di sini dia melafalkan niat. Di ibadah yang lain dia tidak melafalkan niat. Saya nggak pernah melihat muadzin niat sebelum dia adzan. Nawaitul adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak pernah saya lihat. Padahal adzan termasuk ibadah bukan, Pak? Ibadah. Saya juga nggak pernah ada orang yang sebelum baca Quran baca niat.
nawaitu qiraatal Quran. Terus dia baru baca Al-Quran. Saya nggak pernah lihat seperti ini. Meskipun bisa jadi yang bersangkutan ketika sholat baca niat, ketika wudhu baca niat, puasa baca niat. Karena ini diajarkan. Sementara ibadah yang lain dia tidak diajarkan lafal niatnya. Akhirnya dia nggak baca. Saya juga nggak pernah lihat ada orang sebelum berzikir dia baca niat. Nawaitu zikrallahi ta'ala. Kemudian biqiraati tasbih wat takbir wat tahlil wat tahmid. Tidak ada kalimat kayak gitu. Dia langsung zikir begitu saja. Artinya apa? Sebenarnya orang yang melafalkan niat, mereka juga paham bahwa melafalkan niat itu bukan bagian dari syarat ibadah. Buktinya dalam banyak ibadah yang dia kerjakan, tidak pernah melafalkan niat. Dan memang ulama juga sepakat, tidak ada satupun ulama yang mengatakan melafalkan niat syarat ibadah. Kalau berniat syarat ibadah, sepakat ulama. Tapi kalau melafalkan niat syarat ibadah, tidak ada satupun ulama yang mengatakan demikian. Karena itu, jika ada orang yang tidak melafalkan niat ketika sholat, ketika wudhu, ketika puasa, apakah puasanya sah? Sah. Sholatnya sah? Sah. Dan seterusnya. Sebagaimana orang yang melafalkan niat tidak melakukan ketika dia mau adzan, baca Quran, atau zikir, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Baik. Juga difatwakan oleh Lajnah Daimah ketika ditanya mengenai bacaan sebelum takbiratul ihram sesudah iqamah. Jawaban Lajnah Daimah, la na'lamu du'aan masyru'an ba'dal iqamati wa qabla takbiratul ihram. Kami tidak mengetahui adanya doa yang disyariatkan setelah iqamah dan sebelum takbiratul ihram. Lakinnal masyru'a ay yaqula mithla ma yaqulul muadzin fi iqamatihi. Yang disyariatkan adalah orang itu mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin ketika iqamah atau menjawab iqamah. Jadi saat iqamah dikumandangkan, kita menjawab iqamah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ya kita jawab. Cepet ya Pak? Ya jenengnya kudu cepet ya. Sehingga dijawab sambil mengikuti lafal iqamah. Kesimpulan dari keterangan di atas, tidak ada bacaan maupun doa khusus yang disunnahkan untuk dibaca sebelum takbiratul ihram. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik. Kalau tadi kita sampaikan, tidak kita jumpai dalil adanya bacaan sebelum takbiratul ihram. Tidak kita jumpai dalil. Sekarang kalau ada orang yang mempraktikkan seperti itu, dibolehkan atau tidak? Jika sebatas berdoa, namun tidak diyakini sebagai sunnah Nabi SAW, dan hal itu dilakukan sesuai kebutuhan, maka pendapat yang benar hukumnya dibolehkan. Mengingat doa ini dibaca sesuai kebutuhan, sehingga tidak dilakukan secara rutin dan lafadznya tidak tertentu. Karena mengikuti apa? Kebutuhannya. Sebelum salat pengen dongo, ya. Ya Allah, lunasi utangku. Sebelum salat ya. Sebelum salat eling utang itu enggak, Pak? Boleh enggak? Boleh ya. Kemudian dia salat. Selesai salat berdoa lagi, ya Allah, utangku ya Allah. Eling utang meneh gitu. Sehingga saat salat lali utangnya gitu. Sebelum salat dan setelah salat dia ingat utangnya, lalu berdoa agar dilunasi. Sebaliknya, jika lafadznya tertentu dan itu dilakukan secara rutin, berarti telah menjadikannya sebagai sunnah padahal syariat tidak mengajarkannya.